Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua untuk kita. Pembelajaran pada hari ini kita akan meneruskan materi tentang laporan keuangan. Ya, ini laporan keuangan yang ketiga setelah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang akan kita pelajari ini adalah tentang neraca. Neraca atau disebut juga dengan laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang menunjukkan saldo akun-akun aset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Dilihat dari pengertiannya ini, dilihat dari pengertian tadi, bahwa akun atau bahwa laporan neraca berisi akun-akun mengenai aset, kewajiban, dan modal. Sekali lagi, hanya 3 akun yang nanti dilaporkan di neraca, yaitu aset atau harta atau aktiva, kemudian yang kedua kewajiban atau utang, dan yang ketiga adalah modal. Atau kalau di dalam daftar akun aset atau aktiva itu ditunjukkan dengan nomor kode akun 1, kewajiban atau utang nomor kode akunnya diawali dengan angka 2, dan modal kode akunnya diawali dengan angka 3. Jadi yang ada di neraca adalah akun-akun yang memiliki kode 1, 2, dan 3. Ada 2 istilah neraca, yaitu neraca awal dan neraca akhir. Neraca awal merupakan posisi keuangan perusahaan pada awal periode sebelum perusahaan memulai kegiatan bisnisnya. Jadi sebelum perusahaan itu menjalankan usahanya, itu neraca awal. Sedangkan neraca akhir adalah posisi keuangan perusahaan pada akhir periode setelah diperhitungkan laba atau rugi selama satu periode. Itu disebut neraca akhir. Pada akhirnya lazimnya neraca akhir lazimnya merupakan neraca awal di periode berikutnya. Jadi neraca akhir periode tahun ini akan menjadi neraca awal tahun selanjutnya. Untuk selanjutnya, penyajian akun-akun yang ada di neraca. Seperti definisi tadi, bahwa akun yang terdapat di neraca ada 3, yaitu akun aktiva, yang kedua akun utang, dan yang ketiga adalah akun modal. Nah, ini disusun secara sistematis. Akun aktiva disusun berdasarkan tingkat kemudahan aktiva tersebut diubah menjadi alat pembayaran tunai atau uang. Utang disusun berdasarkan periode pelunasan utangnya. Sedangkan modal disusun atau disajikan di neraca setelah penyajian akun-akun utang. Modal yang disajikan di neraca adalah modal akhir. Saya ulangi lagi, modal yang disajikan di neraca adalah modal akhir. Dari mana modal akhir? Modal akhir ini diperoleh dari hasil perhitungan laporan perubahan modal. Saya tegaskan lagi, modal yang disajikan di neraca adalah modal akhir, yaitu modal yang diperoleh dari laporan perubahan modal. Di dalam penyajian akun-akun di neraca dikenal
adanya istilah akun kontra, yaitu akun yang merupakan pengurang akun lainnya, di mana penyajiannya persis di bawah akun yang dikurangi tersebut. Jadi akun-akun yang ada di neraca tadi ada istilahnya disebut akun kontra, yaitu akun yang mengurangi akun lainnya dan disajikan persis di bawah akun yang dikurangi. Contoh akun kontra diantaranya yang pertama adalah akun akumulasi penyusutan aset tetap atau akumulasi penyusutan aktiva tetap. Contohnya aktiva tetap itu diantaranya ada gedung, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan. Nah, ada akumulasi penyusutan peralatan misalnya, akumulasi penyusutan bangunan misalnya, akumulasi penyusutan kendaraan misalnya. Akun akumulasi penyusutan aset tadi merupakan pengurang dari akun aset tetapnya. Sebagai contoh, akumulasi penyusutan kendaraan nanti disajikan di neraca di bawah akun kendaraan sebagai pengurang akun kendaraan tersebut. Contoh lainnya, akumulasi penyusutan mesin. Maka akumulasi penyusutan mesin itu sebagai pengurang akun mesin dan dicatat di neraca di bawah akun mesin. Contoh akun kontra yang kedua yaitu akun cadangan kerugian piutang. Akun cadangan kerugian piutang atau cadangan piutang yang tidak tertagih ini juga merupakan akun kontra sebagai pengurang akun piutang. Sehingga di neraca dicatat di bawah akun piutang sebagai pengurang. Jadi akun kontra itu sekali lagi adalah akun pengurang akun lainnya, dicatat di bawah akun yang dikurangi tersebut. Ya, ini disebut akun kontra. Cadangan piutang tidak tertagih ya dicatat di bawah akun piutang sebagai pengurang. Untuk selanjutnya yaitu bentuk neraca. Neraca ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk skontro atau bentuk sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah berarti sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri digunakan untuk mencatat kelompok akun harta atau aktiva, sedangkan sebelah kanan digunakan untuk mencatat akun utang dan modal atau disebut pasiva. Sebelah kanan untuk pasiva, isinya kelompok utang dan modal. Ini bentuk skontro, sebelah menyebelah. Bentuk yang kedua yaitu bentuk stafel atau bentuk laporan. Bentuk stafel ini bentuk neraca yang disusun atas dan bawah. Atas digunakan untuk kelompok harta, sedangkan bawah digunakan untuk kelompok utang dan modal. Jadi bedanya hanya pada posisi. Kalau skontro itu sebelah menyebelah kiri dan kanan, sedangkan bentuk stafel itu atas dan bawah. Nah, untuk lebih memahami bentuk skontro, maka bisa kita lihat pada contoh neraca ya. Contoh neraca bentuk skontro. Ini sebelah kiri dan kanan, sebelah menyebelah, itu skontro. Sebelah kiri untuk aktiva, sebelah kanan untuk
pasifa. Jumlah sisi aktiva dan pasifa harus sama, kiri dan kanan harus sama. Ini jumlahnya, total aktiva 48946, total pasifa juga sama 48946. Ini sama. Nah, ini contoh neraca. Saya perlihatkan untuk akun kontra. Nah, ini akun kontra dicatat di bawah akun yang utama. Cadangan kerugian piutang. Ini dicatat di bawah piutang. Sifatnya mengurangi. Sehingga diberi tanda dalam kurung 54.000. Nah, ini ya, cadangan kerugian piutang. Kemudian akun kontra berikutnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini dicatat di bawah akun peralatan kantor. Sifatnya sebagai pengurang akun yang lain, yaitu akun peralatan kantor. Sehingga ketika dikurangi, ini peralatan kantornya 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor 450.000. Sehingga jumlahnya setelah dikurangi adalah 550.000. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penyajian di neraca itu disusun secara sistematis. Artinya dikelompokkan. Kalau harta itu berdasarkan tingkat kemudahan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran tunai, sedangkan utang menurut jangka waktunya disusul dengan modal. Untuk aktiva nanti disusun atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk memahami mana yang aktiva lancar dan aktiva tetap, kalian bisa mempelajari kelompok akun yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebetulnya kalau di dalam penulisan akun di neraca saldo itu sudah menggunakan nomor akun, maka akan lebih mudah di dalam mengelompokkan akun ini. Akun aktiva lancar, kelompok aktiva lancar ini diawali dengan angka 1 dan disusul digit yang kedua juga dengan angka 1. Ya, jadi 111 misalnya untuk kas, 112 untuk piutang, 113 untuk piutang pendapatan. Misalnya begitu. Jadi 2 digit pertama juga angka 1. Ya. Sedangkan aktiva tetap, kalau kita bisa mengelompokkan sebetulnya mudah mana yang termasuk aktiva tetap ya, diantaranya peralatan, mesin, gedung, kendaraan, itu dikelompokkan menjadi 1. Dan di dalam neraca saldo sebetulnya juga sudah dimudahkan dengan kelompok kode akun. Kalau aktiva tetap itu diawali dengan angka 1 dan digit keduanya adalah angka 2. Ya, angka 2. Sehingga 121 misalnya peralatan kantor, 122 untuk akumulasi atau untuk mesin, 123 untuk gedung dan seterusnya. Ya, jadi kode akun itu sifatnya membantu kita untuk mengelompokkan akun. Namun demikian, kalian juga harus memahami pengelompokan akun itu meskipun tidak ada nomor kodenya. Jadi aktiva tetap itu diantaranya adalah kendaraan, peralatan, mesin, gedung. Itu termasuk kelompok aktiva tetap. Sedangkan untuk pasiva sebelah kanan adalah utang dan modal. Ini disebut pasiva, utang ditambah modal. Kelompok utang ya disajikan berdasarkan jangka waktunya atau kelompoknya. Ini juga bisa dimudahkan dengan nomor kode akun. Disusun secara urut dari nomor kode akun yang terkecil
sampai dengan yang terbesar. Ada utang gaji ditambah utang usaha ditambah utang gaji tambah utang bunga, jumlah utang di sini. Kemudian modal. Nah, modal yang dicatat di sini adalah modal akhir yang diperoleh atau bisa kita lihat di laporan perubahan modal. Sekali lagi, modal yang dicatat di sini adalah modal akhir. Sehingga nanti dijumlahkan ketemunya harus seimbang antara kiri dan kanan atau aktiva dan pasiva. Ini bentuk skontro. Sedangkan bentuk stafel ini hanya merubah posisi saja. Yang tadinya aktiva di sebelah kiri ini dicatat di atas, sedangkan pasiva yang tadinya di sebelah kanan di dalam bentuk skontro kita catat di bagian bawah. Hanya beda posisinya saja. Pencatatan akun-akunnya adalah sama, jumlahnya juga sama. Jumlah bagian atas dan bagian bawah ini harus seimbang. Bisa dimengerti ya untuk laporan neraca. Nah, untuk penjelasan berikutnya kita lihat pada contoh penyusunan neraca pada kasus berikut. Nah, ini kita lanjutkan contoh pada kasus yang kemarin, soal yang kemarin. Ini adalah neraca saldo dari konsultan kecantikan dan salon laras. Bagian-bagian yang saya arsir ini adalah bagian-bagian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagian yang pertama yang berwarna oranye ini adalah bagian yang kemarin kita susun untuk penyusunan laporan laba rugi. Kemudian yang hijau ini adalah bagian yang berhubungan dengan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Sedangkan bagian yang tampak putih ini adalah yang akan kita gunakan untuk menyusun neraca. Nah, seperti kita ketahui ini dari kode akunnya yang akan kita susun adalah kode akun diawali dengan angka 1 dan angka 2 serta angka 3, yaitu untuk modal. Tapi modalnya bukan modal yang tercantum di neraca saldo, tapi adalah modal yang sudah dihasilkan di laporan perubahan modal. Tinggal akun-akun ini kita susun pada neraca, misalnya bentuk skontro, sehingga dihasilkan neraca bentuk skontro seperti ini. Ya, ini pengelompokannya. Karena bentuk skontro, maka aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ada kas, ada piutang. Ini bisa dilihat dari mana? Dari neraca saldo ini. Ada kas, piutang. Ya. Jangan lupa akun kontrak. Ya, kalau lihat ada cadangan kerugian piutang. Nah, ini dari mana? Dari neraca saldo. Cadangan kerugian piutang ini. Ini akun kontrak. Ya, ini akun kontrak. Mana akun kontrak lagi? Akumulasi. Ini ada akun kontrak. Maka nanti kedua akun ini kita catat di bawah akun yang akan dikurangi atau akun utamanya. Nah, sehingga akan terlihat ada kas, ada piutang, ya. Cadangan kerugian piutang ini adalah akun kontra, sifatnya mengurangi akun piutangnya. Ya, sehingga yang piutang yang tadinya 2950 karena terdapat akun kontra, maka dilaporkan 2746 setelah dikurangi. Kemudian ada perlengkapan, ada sewa kantor dibayar di muka.
ada asuransi dibayar di muka dicatat, ada piutang pendapatan dicatat. Setelah ditotal, jumlah aktiva lancar menunjukkan angka 11.096.000. Berikutnya aktiva tetap. Ada akun peralatan salon. Ya, dari neraca saldo ini ada akun peralatan salon. Ya. Kemudian ada akun kontranya, yaitu akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 1.750.000. Ini akun kontra saya tambahi. Sifatnya mengurangi, sehingga dilaporkan peralatannya sebesar 3 juta karena sudah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan salon. Dan seterusnya kalau ada aktiva tetap lainnya ya dicatat. Kemudian jumlah aktiva tetap pada kasus soal ini adalah sejumlah 3 juta. Sehingga total aktiva menunjukkan angka 14.096.000. Kemudian di sisi pasifa kita catat utang. Ada utang usaha 2.150.000. Ini dari mana? Dari akun-akun ini di neraca saldo. Ada utang usaha, ada utang gaji, ada utang bunga 200.000. Utang usaha, utang gaji, utang bunga. Jumlah utang 2.800.000. Modal, angka modal ini sebesar 11.296.000 ini tidak diambilkan dari sini. Ya, bukan diambilkan dari modal yang ada di neraca saldo, tapi angka modal ini diambilkan dari laporan perubahan modal. Nah, ini modal akhir menunjukkan angka 11.296.000. Ini kita catat modal akhirnya di dalam neraca. 11.296.000. Ya. Selesai dijumlah, total pasifa menunjukkan angka 14.096.000. Sehingga seimbang. Nah, harus imbang neraca itu. Kemudian kita lihat di neraca saldo. Ada akun dengan diawali dengan angka 3 ini Pak, selain modal. Nah, prive ini tidak kita perhitungkan di neraca karena sudah kita perhitungkan di laporan perubahan modal. Nah, ini sudah kita perhitungkan di sini. Sehingga tidak lagi dicatat di neraca. Nah, perhitungan modal akhir inilah yang dicatat di neraca 11.296. Ini ya. Di neraca kita salin di sini. Nah, itu bentuk skontro. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sementara untuk bentuk yang stafel ini hanya berubah posisinya saja. Aktiva di bagian atas, pasiva di bagian bawah. Kita lihat. Ini aktiva di bagian atas. Ini yang bentuk stafel. Total aktiva sama 14.96. Sedangkan pasifanya di bagian bawah. Total pasiva 14.096.000. Sama dan seimbang. Meskipun bentuknya berbeda, skontro dan stafel, tapi hasilnya sama. Baik, itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih ada yang belum memahami, bisa ditanyakan melalui grup atau di classroom. Setelah ini kalian bisa mengerjakan latihan untuk penyusunan neraca dari Biro Jasa Angkutan Aman Cepat yang saya siapkan di dalam classroom. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.